Yes, selamat malam teman-teman semuanya, sobat jagoan semuanya. Senang sekali ya hari ini kita bisa malmingan bareng gitu ya. Nah, sebelum itu mungkin eh, kemarin sudah sempat ya kita berbicara banyak ya di grup ya, gitu terutama dengan saya. Mungkin nggak asing juga ya namanya yang ada di grup. Nyambi admin grup nih teman-teman aku ya. Oke, nah teman-teman juga eh hari ini kita akan sama-sama nyimak gitu ya tentang Gravana di acara Tech Corner gitu. Nah tentunya kita nggak akan sendirian karena cuma oleh expertnya, tapi sebelum itu boleh kali ya kita coba cek ombak dulu gitu ya. Kira-kira teman-teman ini ada di daerah mana aja di Indonesia gitu. Kalau misalkan ada yang di luar di Indonesia boleh. Oke, Bandung, First City, Bandung nih, Jawa Barat. Ada lagi selain di Bandung, Palembang, Ciamis, Tangerang. Banyak ya. Banjarnegara, Bogor. Ada yang dari Demak, Jawa Tengah. Ada yang dari Jakarta, Cikarang, Surabaya, Tangsel, Lampung, Cimahi. Ada yang dari Malang, sama seperti saya. Kita coba tunggu Sukabumi. Oke, lumayan banyak ya. Oh, ada yang dari Citayam. Ikut ini nggak? Fashion Week nggak ini? Citayam Fashion Week. Nggak ya, udah nggak ada ya acaranya ya. Ada yang dari Trenggalek. Oke, keren ya. Banyak loh ini. Sekali event ini udah sampai 150 lebih gitu ya, 160-an. Sebuah apresiasi juga kita sampaikan ke teman-teman yang sangat semangat gitu ya di malam minggu. Biasanya orang-orang pada jalan-jalan keluar, mejeng, eh, ya pacaran kalau yang punya pacar. Tapi kita di sini bareng-bareng gitu ya, mau belajar tentang Gravana di acara Tech Corner ini. Ya, boleh dong tepuk tangan dulu. Boleh dong tepuk tangan dulu. Walaupun tidak terdengar ya. Ternyata oke. Kita hari ini kita ngobrolnya santai aja ya teman-teman. Yang penting insightful gitu ya. Jadi silahkan kalau teman-teman sudah menyiapkan amunisi, eh, kopinya, cemilannya dan lain-lain itu sambil diseruput boleh, nggak masalah. Yang penting masuk nih insight-insightnya hari ini. Nah, sedikit cerita juga teman-teman kalau misalkan Tech Corner ini adalah agenda rutin ya yang diadakan oleh Jagon Hosting berkolaborasi dengan komunitas-komunitas, dan kali ini kita spesial dengan komunitas Gravana Indonesia gitu ya. Dan kita nanti akan mengundang teman-teman untuk bisa join di channel komunitasnya. Harapannya teman-teman bisa belajar langsung eh, dari expertnya gitu ya, baik di Telegram atau di sosial media. Nanti kita akan share ya di akhir acara linknya, gimana cara gabungnya, dengan tentunya dengan smart open source. Kita feel free untuk join, sama-sama belajar, sama-sama mengeksplor potensi diri kita. Kalau boleh mengenalkan juga gitu ya tentang apa namanya Tech Corner dan Jargon Hosting ini gitu ya. Ini acara yang rutin oleh Jargon Hosting. Mungkin tadi sudah melihat sedikit apa namanya video tentang Jargon Hosting ya, itu sudah dari 2007 dan lain-lain dan lain-lain gitu ya. Dan tentunya kami percaya bahwa support yang diberikan kepada teman-teman komunitas gitu ya itu juga merupakan salah satu cara untuk bisa mendorong pertumbuhan teknologi agar lebih pesat lagi gitu. Kenapa? Karena ya talentanya ini teman-teman semua nih gitu ya. Para penggunanya, para penciptanya bahkan itu ya teman-teman semua ini gitu. Jadi ya salah satu cara untuk mendukung teknologi makin melejit gitu ya itu adalah mendukung teman-teman bisa belajar bersama gitu. Oke. Nah, teman-teman, karena kita sudah nggak sabar lagi gitu ya untuk belajar gitu ya. Boleh kita langsung panggilkan uh, Gravana Champion kita ya. Narasumber kita pada hari ini. Boleh nih Pak Fajar, kita say hi Oke. dulu ke para audiens. Selamat malam kawan-kawan, kawan-kawan semua yang apa namanya meluangkan waktu di malam minggu ya, apa namanya benar-benar pingin lah paling tidak di hari malam minggu biasanya jalan-jalan kemana-mana, tetapi mau ikut. Terima kasih banyak, terima kasih banyak. Kita akan sharing
apa yang mungkin bisa saya sampaikan, pengalaman-pengalaman saya, use case yang mungkin eh, pernah saya hadapi, dan mungkin nanti kita bisa apa namanya, membantu kawan-kawan jika membutuhkan bantuan untuk supaya bisa menggunakan tools ini. Kalau perlu nanti kawan-kawan juga bisa membuat apa namanya, plugins sendiri. Simpel kok, nanti saya bisa diskusi ke belakang. Saya juga akan menyampaikan kepada Grafana Lab, perusahaannya Grafana yang mengeluarkan Grafana Lab, agar komunitas ini direcognize oleh Grafana Lab, sehingga nanti kalau ada apa-apa, dia mau masuk, mau ikut, bisa memberikan sesuatu lah kepada kita semua di komunitas. Semoga ini bisa memberikan banyak manfaat buat kawan-kawan semua. Amin, amin. Silakan, Mas El. Oke, semoga apa yang kita cita-citakan bersama ya, bertumbuh bersama dengan komunitas, teman-teman juga kita ajak untuk gabung, bisa apa ya, memberikan impact nggak hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga orang lain di sana. Nah, kalau boleh tahu nih Pak Fajar, di malam ini kira-kira materinya, overview-nya kayak gimana? Sebelum kita masuk ke materi. Biar kita sudah bersiap-siap. Overview-nya, saya ingin mengenalkan dulu ya Grafana. Mungkin kawan-kawan sudah ada yang pernah pakai. Mungkin kalau boleh raise hand, siapa yang sudah pernah pakai Grafana, membangun dashboard-nya menggunakan apa namanya, dashboard yang sudah ada di Grafana sebagai dasar. Kemudian kita tidak hanya melakukan monitoring terhadap server, tetapi sudah mulai ke network, sudah mulai ke alat-alat yang lain. Wah, mantap tuh Mas Septian. Oke, siap. Mas Asep, mah jagoannya emang nih Mas Asep nih. Mas Asep juga apa namanya, seorang yang founder dari Grafana komunitas ini. Wah, banyak juga nih yang sudah pernah pakai nih. Cukup menarik, sehingga nanti kita bisa lebih banyak diskusi lah ya. Saya mungkin kesempatan pertama ini saya ingin mengenalkan dulu secara lebih detail sebetulnya Grafana itu bisa untuk apa saja, apa yang bisa kita apa namanya, tampilkan di Grafana, fungsinya nanti seperti apa. Nah, itu nanti yang akan kita diskusikan lebih banyak. Saya sih paling presentasinya dikit-dikit aja, tapi saya akan ceritakan use case yang mungkin bisa membantu kawan-kawan. Kalau ada pertanyaan nanti setelah presentasi mungkin bisa langsung menanyakan ya, entah itu nanti di chat atau langsung bisa open mic mungkin Mas Ael ya. Monggo Mas Oke. Ael. J, siap Pak Fajar. Nah, mungkin itu ya teman-teman. Kita mungkin hari ini overview aja, tapi jangan khawatir. Gitu ya, nanti teman-teman juga boleh banget request kira-kira di next event kita akan membahas tentang apa lebih detail, karena ini event pertama juga ya, kita bareng eh, komunitas Grafana Indonesia gitu ya. Jadi nggak masalah nih teman-teman. Nanti juga untuk teman-teman yang mau tanya bisa langsung ketik di kolom chat, atau yang mau diskusi langsung lebih baik ya, boleh nanti on mic, on cam juga kita persilahkan untuk lebih meriah lagi. Dan sebelum kita masuk ke materi, aku ada satu challenge gitu ya. Karena tadi ini sudah lumayan rame. Di awal aja kita sudah ada 71 orang gitu ya. Jadi udah separuhnya gitu ya. Kita akan bagi-bagi domain gratis dari Jagoan Hosting untuk support untuk teman-teman gitu ya. Caranya gampang banget. Caranya gampang banget. Cukup teman-teman eh, ini aja snap ya di apa, story Instagram gitu ya. Story Instagram, jangan lupa untuk tag Jagoan Hosting dan Instagramnya Pak Fajar. Sebentar, saya kopikan ya username-nya. Oke. Nah, tapi nggak cuma sekedar snap nih ya teman-teman, atau nggak cuma sekedar story. Teman-teman bisa nanti menceritakan kira-kira wow momennya itu apa sih, dan mungkin kalau ada harapan untuk komunitas Grafana ini bertumbuh boleh juga dituliskan. Nanti yang terbaik kita akan sampaikan di akhir acara gitu ya. Jadi mungkin batasnya ya sampai di sesi Q&A lah ya, biar kita juga bisa siap-siap buat milah-milih gitu ya. Biar nggak terlalu mepet nih ya teman-teman. Nanti di akhir semua nih. Oke. Oke, bisa di dua Instagram itu jangan lupa di tag dan jangan di lock.
apa namanya Instagramnya. Kalau misalkan di lock nanti kita nggak tahu nih. Nggak masuk soalnya tag-tagannya ya. Oke. Nah, karena kita sudah nggak sabar mendengarkan materi dan mau berdiskusi nanti lebih dalam di sesi Q&A dengan Pak Fajar, kita langsung serahkan saja kepada expert kita malam ini. Monggo Pak Fajar, silahkan bisa dimulai langsung materi. Baik, terima kasih Mas Ael. Saya langsung saja ke sharing apa namanya presentasinya ya. Oke, judulnya sebetulnya ini. Saya mengatakan kenapa sistem. Sistem itu kan nggak cuman komputer, nggak cuman server, tetapi alat network, alat-alat yang lain, bahkan alat-alat manufacture. Kalau di data center tuh biasanya ada apa? AC, PAC, precision air condition atau UPS itu juga bisa kita lakukan monitor masuk ke dalam Grafana sebagai sarana kita untuk melihat sistem kita itu seperti apa. Mungkin kalau kita lihat monitoring for infrastructure yang pertama, kemudian yang menarik adalah Grafana juga bisa menampilkan log. Kalau punya log, misalnya dari Nginx, dari Apache, dari HA Proxy yang merupakan pintu depan dari aplikasi kita untuk masuk, itu juga bisa kita monitor. Nah, sebetulnya Grafana itu sebagai monitoring system, itu kita bisa melihat health check. Health check apakah sistem kita itu berjalan dengan normal, apakah ada alert atau tidak. Kita juga bisa predefine alertnya. Kita mau kirim kemana alertnya? Yang paling enak tuh ke Telegram. Bisa juga ke mana? Slack. Bisa juga ke Discord dan segala macam. Ini sangat menarik untuk kawan-kawan yang memegang operasi dari sebuah sistem itu ingin mendapatkan alert secara cepat jika terjadi sesuatu yang di luar threshold. Itu langsung akan memberikan alert dan kita bisa melakukan tindakan apa dari alert tersebut saat masuk ke apa namanya messaging sistem kita, baik itu Telegram maupun yang saya sebut tadi Slack dan segala macam. Kemudian untuk dari sisi operation, kalau kita pengen melihat dashboardnya, kita bisa juga melihat performance dari sistem dalam waktu, sehingga secara mata kita melihat itu kita bisa melihat nih performance dari sistem kita itu kapan sih ada spike, kapan sih load kita itu turun. Nah, itu bisa kita lihat di dalam dashboard. Untuk traces itu agak spesifik karena traces itu menuju kepada application, di mana aplikasi itu kalau misalnya kalau kita menggunakan microservices dari satu service ke service lain itu apa yang terjadi. Kemudian ke belakang ke database itu apa yang terjadi, di mana letak apa namanya transaksi yang paling panjang, ada apa di sana. Nah, itu juga bisa nanti kita apa namanya kita monitor, tetapi itu akan ada beberapa hal yang harus kita siapkan sebelum ke sana. Kemudian log. Log ini juga cukup menarik ya, karena biasanya kalau kita menggunakan sistem itu sistem selalu memberikan log. Misalnya ada orang yang mencoba masuk ke sistem kita lewat SSH atau Windows, kemudian dia salah password misalnya. Terus siapa? Apa usernya? Kenapa dia salah? Oh, salah password. Oh, nggak ada usernya. Itu juga bisa kita lihat. Di samping itu log mesin. Kawan-kawan tentunya pernah kalau menggunakan server atau PC itu biasanya ada yang namanya IPMI untuk memonitor hardware dari mesin tersebut, misalnya fan-nya, misalnya childboard-nya, misalnya RPM fan, kemudian power itu biasanya keluar dari log atau dari IPMI. Salah satu contoh adalah biasanya kalau dulu waktu kita masih pakai hard drive yang menggunakan apa namanya disk gitu ya, bukan solid state atau bukan SSD, HDD, itu sometimes kita bisa melihat dari log nih. Log mesin akan mengatakan hard drive mengalami failure. Nah, itu bisa kita masukkan ke dalam
Grafana untuk kita lihat sebagai kita tampilkan oh ada lognya. Kemudian itu juga bisa memberikan alert ke channel apa messaging kita. Itu cukup menarik pada saat kita harus melihat adanya log. Contoh log yang paling besar adalah log dari web server. Siapa yang mengakses, dari mana aksesnya, mengakses apa saja, reply-nya apa, 200, 400, 404, yang paling sering 503 kalau servernya mati. Nah, itu bisa kita tampilkan juga di dalam Grafana. Nanti saya akan tunjukkan sedikit, tetapi mohon maaf itu production nanti. Kawan-kawan, for your eyes. Kemudian ada matrix. Nah, matrix ini performance dari sebuah sistem. Apakah engine X kita udah cukup, memorinya cukup, prosesornya cukup, server kita bagaimana penggunaan memorinya, penggunaan CPU-nya, penggunaan apa ya, network. Nanti itu juga bisa kita apa namanya kita tampilkan di dalam Grafana. Kemudian untuk teman-teman yang berkecimpung di dunia network, eh, suka sekali itu kalau peralatan-peralatan network itu selalu menggunakan monitoring dari eh, vendornya, atau biasanya kawan-kawan biasanya pakai apa itu yang hijau-hijau itu saya lupa namanya itu, RRD itu ya. Cuman begitu doang. Kita tidak bisa melihat di dalamnya ngapain. Karena itu bisa juga kita lihat nanti dengan menggunakan SNMP yang lebih dalam. Nah, ini 6 aspek dari monitoring sistem ini. Kalau kita mau monitor sebuah sistem, 6 aspek ini memang harus kita dapatkan, di mana kita harus punya mata untuk melihat dari 6 aspek tersebut. Kalau health check, hardware-nya seperti apa, alert kita dapat sesuatu yang di luar threshold, dashboard untuk melihat performance traces, untuk melihat dari aplikasi log, kita melihat apa yang terjadi di dalam sebuah sistem, karena setiap kali kita lakukan sesuatu selalu ada lognya. Kemudian matrix, kita bisa melihat performance-nya. Nah, 6 titik inilah, 6 aspek inilah yang bisa kita tampilkan di Grafana agar kita bisa melihat sistem kita itu seperti apa. Nah, kalau kita lihat berikutnya, di sini adalah high level monitoring system arsitekturnya. Kalau kita lihat di sini itu Grafana itu cuma sebagian kecil dari apa namanya sistemnya, karena Grafana itu adalah user interface-nya saja. Tetapi untuk menguasai Grafana itu juga ada ilmunya. Bagaimana kita membuat dashboard yang baik, bagaimana kita menampilkan value dari data yang kita punya secara proper. Kalau biasanya teman-teman ngomongnya adalah average. Average sekarang sudah tidak bisa digunakan sebagai salah satu monitor yang penting. Sekarang kita bicara ke P99, P95, P99. Kemudian juga apa namanya, bagaimana kita mengukur log, berapa kali sih log itu ke-trigger, sehingga kita bisa tampilkan di dalam Grafana dalam bentuk performance atau dalam bentuk statistik. Misalnya kita di hit saat ini 10 klien, 5 menit lagi jadi sekian klien. Berapa sih kenaikannya? Berapa sih penurunannya dalam rentang waktu tertentu? Dan itu bisa dilakukan di Grafana. Nah, Grafana ini secara default sistemnya akan menggunakan SQLite untuk menyimpan konfigurasi. Tetapi kalau kawan-kawan mau memasukkan ini ke dalam production level, itu disarankan menggunakan MySQL di dalam apa namanya yang akan menyimpan konfigurasinya. Nanti itu menyimpan dashboardnya, menyimpan usernya, menyimpan timnya. Kalau kita punya tim gitu, misalnya dashboardnya banyak, untuk operation network, timnya tim network yang boleh lihat, untuk operation server, tim server yang boleh lihat, untuk tim aplikasi, hanya tim aplikasi yang boleh lihat. Dan itu bisa kita atur secara granular karena ada database-nya di belakang Grafana sebagai apa namanya user interface. Grafana
itu sangat tergantung kepada data. Data apa yang akan kita tampilkan? Kalau kita ingin melihat sebuah sistem, itu tentunya data tersebut adalah data time series. Data yang ada timestamp-nya, karena kita akan melihat bagaimana perkembangan atau perubahan data itu per waktu. Karena waktu di sini timestamp itu sangat penting saat kita akan melihat performance sebuah sistem. Nah, di tengah itu ada time series DB, itu gambarnya gambar Prometheus. Yang paling banyak digunakan itu memang Prometheus karena simple, apa namanya, aksesnya gampang, kemudian konfigurasinya mudah, dan kemudian banyak sekali eksporternya. Kalau kita lihat di situ, bisa kita lihat even vCenter kita punya punya eksporternya. Prometheus punya eksporternya. SNMP, UPS, PAC, Network Devices biasanya menggunakan SNMP. Ada SNMP eksporternya. Bahkan mesin-mesin electrical equipment itu juga bisa kita monitor karena ada Modbus exporter. Kalau menggunakan Linux jelas itu standarnya pakai Node Exporter. Kalau Windows pun kita juga bisa lihat dengan Windows Exporter, tetapi itu akan dipasang di mesinnya di Windows, even juga dengan di Linux. Kita akan pasang kalau kalau itu bisa tinggal yum atau apt install Prometheus Node Exporter. Kalau di Windows kita download WMI-nya, WMI Exporter, pasang. Even ke database, saya pernah punya case tadi memonitor Oracle, itu pun bisa. Memonitor Postgre wajar lah, wajib bahkan. MySQL itu wajib karena banyak dipakai. Even kita bisa memonitor database yang lama, Sybase, MS SQL, itu bisa kita monitor performance-nya. Kalaupun kita bisa ingin melihat data di dalam database tersebut, itu ada konektornya. Mau connect ke Postgre ada, mau connect ke Oracle ada caranya. Walaupun di Grafana untuk connect ke Oracle itu harus yang berbayar, tetapi saya punya cara agar ada Oracle Exporter. Tetapi itu tadi, bahwa timestamp itu sangat penting. Karena timestamp itulah yang akan bisa memperlihatkan kepada kita bagaimana sih sistem itu berjalan menurut dengan waktu. Saya punya case study, saya bisa menghitung revenue dari sebuah sistem karena kita tahu query-nya. Saya tanya ke aplikasi yang bikin aplikasi, query-nya untuk ngeliatin revenue gimana? Tapi ada timestamp-nya nggak? Oh ada mas, begini, 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 begini. Oke, kasih saya bantu create untuk bisa kita query ke data di dalam database. Nah itu juga sangat menarik sebetulnya kalau kita mau menampilkan itu. Kemudian juga ada IPMI exporter yang saya ceritakan tadi, ada physical server. Physical server bisa kita cek fan-nya, speed-nya berapa, suhunya di board ini berapa, kalau IPMI-nya mendukung, itu bisa kita tarik juga. Misalnya nih, kalau misalnya tiba-tiba ada sesuatu nih, CPU-nya temperaturnya tiba-tiba naik sampai 70 derajat, 80 derajat, itu bisa kita berikan threshold. 75 derajat dia kirim alert ke Telegram atau ke email. Yang enak sih Telegram, bisa macam-macam lah. Itu ada konektornya. Nah, kemudian untuk log itu ada kalau di Grafana apa namanya di grafana.com itu mereka sebutnya itu stack-nya namanya LGTM. Logi, Grafana, kemudian T itu adalah apa ya tadi saya lupa tadi. Ada T itu untuk melihat distribute tempo, dan M itu mimir. Mimir itu sama seperti Prometheus, tetapi lebih lebih advance. Dia bisa eh, push dan dia bisa pull. Sedangkan Prometheus itu hanya bisa pull. Atau kita menggunakan rsyslog, semua log-log ini kita masukkan ke dalam syslog server, kemudian dari syslog server itu kita kirim ke log parser atau ke logi, sehingga log-log itu bisa kita analisis. Ini yang menarik sebetulnya adalah Grafana
itu tidak bisa berdiri sendiri tanpa ada data source-nya. Di mana data source itu memiliki time series. Type-nya adalah time series. Kalau dia punya timestamp, kita bisa tampilkan itu sepanjang retention time-nya ada di dalam database tersebut. Nah, kenapa saya kasih proxy di sebelahnya log parser itu? Grafana itu secara default itu jalan di port 3000. Port 3000 menggunakan HTTP. Tapi kalau kita mau pakai HTTPS, kita harus pasang SSL-nya dan itu cukup ribet. Oleh sebab itu, kita menggunakan proxy, bisa menggunakan Apache atau Nginx ataupun HA proxy. Terminasi SSL-nya ada di situ, dan user nantinya akan akses ke proxy tersebut menggunakan HTTPS. Bukan lagi port 3000, tetapi hanya HTTPS. Sehingga Grafana kita pun terlindungi. Itu yang menyebabkan saya selalu menggunakan proxy ini agar kalaupun ada orang mau melakukan hacking activity, itu yang kena adalah proxy-nya, bukan Grafana-nya, bukan ke belakangnya. Sehingga yang kita publish ke publik itu adalah sesuatu yang memang eligible. Ada Pak, misalnya kalau kita punya firewall, kita set di 443 portnya ke mesin tersebut. Kalau kita punya WAF, kita bisa lihat apa yang terjadi di application-nya. Dia query apa saja, dia melakukan apa saja, itu bisa kita monitor. Nah, untuk aplikasi yang khususnya distribusi, misalnya kalau kita menggunakan microservices, call ke other API call ke apa namanya staging segala macam itu bisa kita monitor dengan menggunakan Tempo. Di dalam apps-nya akan kita pasang OpenTelemetry, kemudian kita kirim ke Tempo, Tempo akan nanti masuk ke Mimir dan kemudian atau ke ya Mimir karena Prometheus tidak bisa push ya dari Tempo atau direct dari Grafana ke Tempo. Tempo itu adalah salah satu aplikasi di Grafana. Mungkin bisa dilihat di grafana.com, di paling bawah itu ada banyak sekali produknya Grafana, tapi mereka mengatakan selalu di stack-nya adalah LGTM. Loki, Grafana, Tempo, dan Mimir. Mimir itu bisa jadi pengganti dari Prometheus karena dia memiliki capability yang cukup bagus dan full open source. Temannya Mimir itu bisa diganti dengan Victoria Matrix, tapi Victoria Matrix itu tidak 100% open source. Jadi saya sih menyarankan dengan menggunakan Mimir karena Mimir juga bisa di horizontal scaling. Kalau kurang, kita bisa tinggal pasang VM tambahan, masukkan ke dalam klasternya Mimir, dia akan langsung masuk ke dalam klasternya Mimir. Nah, arsitektur ini adalah arsitektur dasar saat kita ingin menggunakan Grafana sebagai apa namanya monitoring sistem monitoring kita. Kita bisa memonitor mostly apapun lah, karena kita bisa mencari eksporternya masing-masing. Ada Postgre exporter, kita nanti bisa lihat penggunaan koneksinya berapa, database tertentu itu terkonek berapa, yang idle berapa lama idle-nya, query-nya apa saja, tetapi itu semua ada konfigurasinya. Nah, di pertemuan sekarang ini saya menjelaskan dulu konsepnya, bagaimana kita akan menggunakan Grafana untuk apa. Nah, nanti mungkin di pertemuan berikutnya mungkin kita akan hands-on, saya akan tunjukkan bagaimana kita memonitor mesin, memonitor apa namanya physical informasinya, memonitor lognya. Nanti akan pelan-pelan, kalaupun kawan-kawan pengen punya use case yang mungkin bisa mau dibahas, mungkin bisa nanti minta ke Mas Ael di Jagoan Hosting. Nanti mungkin Mas Ael bisa menyiapkan resources-nya untuk nanti kita hands-on bersama. Saya akan tunjukkan bagaimana caranya. Bagaimana kita menggunakan Grafana ini untuk memonitor apa yang kita butuhkan. Satu lagi,
Di Grafana.com itu ada dashboard yang sudah dibuat oleh banyak orang di komunitas. Kita bisa tinggal ambil dashboardnya, langsung jadi asal data source-nya sesuai. Saya juga memasukkan ada beberapa dashboard di sana, di mana itu bisa dipakai, karena itu open, tinggal masukkan nomornya ke import, langsung jadi, tanpa perlu kita membuat dashboard sendiri. Dashboard ini juga apa namanya, cukup mengasihkan, karena apa? Kita bisa membuat berwarna-warna, kemudian ada warnanya, kalau merah dia apa, kemudian ada, kita bisa setel, kita bisa set nanti di konfigurasi. Kemudian juga kita bisa melihat me, apa namanya, menampilkan dalam kurun waktu berapa lama. Tapi harus berhati-hati kalau kurun waktunya panjang sekali, otomatis database-nya juga perlu kita consider. Pasti akan lebih lama, pasti akan mengambil resource dari database walaupun time series. Apalagi kalau menggunakan RDBMS, relational database, misalnya kayak Postgre, MySQL, Oracle. Kalau kita mau mengambil data cukup lama, harus menggunakan sistem yang berbeda agar transaction tidak menjadi isu. Karena pada saat kita mengambil cukup lama dengan timestamp yang panjang, otomatis query-nya juga akan bermasalah atau memberikan impact kepada database tersebut. Nanti itu ada caranya. Bagaimana kita membuat supaya database tersebut tidak berat. Itu bisa menggunakan virtual MV, atau menggunakan database yang read only, atau menggunakan apa namanya, history. Nah, itu cara-cara bagaimana kalau kita mau melihat data dari database yang RDBMS. Tetapi kalau kita lihat di sini karena datanya adalah time series, saya sih menyarankan kalau cuma append saja, nambahin event, mending ke NoSQL semacam time series DB, bisa ke Influx, bisa ke Prometheus, bisa ke Mimir, bisa ke Victoria Matrix, bisa juga ke database yang lain ya. Ada yang khususnya even MongoDB itu juga bisa. Nah, dengan konsep ini artinya kita sebetulnya menggunakan Grafana tidak hanya untuk memonitor server kita saja, tapi banyak hal yang bisa kita monitor. Saya punya studi kasus di perusahaan saya yang lama, sebelum saya berdiri sendiri ini. Saya membangun Grafana itu untuk memonitor, karena dia adalah SI cukup besar, dia bisa memonitor mulai dari genset itu nyala, genset nyala selama dia bisa di apa namanya, ada controller network IP, ATS berbasis IP, kemudian sampai ke power, kalau kita bisa pasang IoT untuk melihat wattage, penggunaan listrik, sampai kepada service dari customer. Service itu artinya aplikasi, database, ya kan? Kemudian ekosistem yang lain, network-nya, security-nya. Kalau ada Windows, misalnya di Active Directory, kita bisa lihat nih apa yang terjadi di log-nya Active Directory. Sampai segitu jauh, mulai dari hardware sampai ke aplikasi. Itu dalam satu konsol Grafana, di mana dashboard-nya sangat banyak, kemudian dibagi-bagi per folder, di mana masing-masing folder itu untuk tim tertentu, sehingga mereka bisa melihat kalau ada yang menjaga misalnya 24/7 monitoring itu langsung dari single console dengan user interface yang sama, yang flavornya, rasanya itu sama, dan mereka sangat mengerti. Di samping itu, alert juga kita pasang. Alertnya bisa kita kirim ke grup-grup eh, operation, misalnya grup hardware seperti apa, grup network, kita bisa kirim alert ke masing-masing grup, sehingga tidak tercampur menjadi satu. Kemudian untuk ke email juga bisa. Biasanya sih karena kita sudah menggunakan messaging service, paling cepat sih, paling enak sih langsung bisa kita buka di
handphone atau di tablet sehingga kita bisa langsung tahu, oh ini ada kejadian ini jam sekian, kejadiannya apa, melebihi thresholdnya sekian. Kalau sudah selesai dia turun dari thresholdnya, akan kita diberitahu juga, oh sudah beres. Jadi kalau dia red, merah, artinya dia ada alert di luar threshold. Setelah itu kalau di thresholdnya turun, dia akan ngecek terus nih grafananya. Dia akan turun sehingga akan keluar message, oh ini hijau. Yang tadi, yang merah, alertnya, oh sudah hijau. Artinya sudah diselesaikan. Jadi kita bisa mengukur sebetulnya berapa lama proses itu terjadi. Nah ini yang apa namanya eh, cukup menarik saat kita memonitor, ingin melihat sistem kita secara detail. Nah, sebetulnya apa sih benefitnya kalau kita punya monitoring system tuh? Monitoring system itu adalah mata kita untuk IT infrastructure. Infrastructure itu semuanya berbasis log, berbasis metrik yang tidak bisa kita lihat langsung. Biasanya kalau satu sistem itu, kalau kita menggunakan commercial off the shelf atau aplikasi-aplikasi yang proprietary, itu mereka selalu sampaikan dengan mereka datang juga dengan monitoringnya. Tetapi monitoringnya hanya untuk lab yang mereka saja. Padahal dari sebuah sistem itu brand itu macam-macam. Harus kita bisa membuat sebuah apa namanya monitoring yang generik, yang bisa melihat dari segala macam brand. Nggak cuma satu brand. Saya juga pernah punya kasus, saya bisa ngecek satu firewall, apa yang terjadi di masing-masing VDOM-nya. Wah, itu cukup menarik. Dan akhirnya semua uh, tools yang khusus untuk aplikasi tersebut akhirnya tidak pernah dipakai lagi. Walaupun ada, tetapi tidak dipakai. Semua menggunakan Grafana, dan akhirnya alert-nya bisa dimunculkan di Grafana. Itu yang membuat Grafana menjadi apa namanya best practice untuk monitoring ya. Kalau kita menggunakan Kubernetes, kalau kawan-kawan biasa menggunakan Kubernetes, itu biasanya untuk monitoringnya kita menggunakan Grafana. Contoh Rancher, Rancher untuk Kubernetes Cloud Management Engine itu untuk mengatur Kubernetes itu standarnya menggunakan Grafana. Sehingga dia langsung bisa melihat pod ini butuh memori berapa, request-nya berapa, terus kemudian limitnya berapa, itu bisa terlihat. Setiap pod bahkan. Itu menarik sekali. Karena kita bisa memonitor pergerakan dari kebutuhan resources yang kita punya. Kalau di microservices dengan menggunakan Kubernetes kan sangat dinamis ya penggunaan resources-nya. Dan itu kita bisa lihat juga di Grafana dari sisi level node-nya, dari sisi level namespace-nya, sampai ke level pod. Kita bisa memonitor. Nah, nomor dua, benefit-nya adalah faster response. Dengan adanya alert, di mana kita sudah punya mata, dan mata itu sudah kita pasangkan alertnya, akan sesegera mungkin memberikan alert kepada kita, sehingga kita bisa melakukan respons. Misalnya itu di luar threshold yang sudah kita tentukan. Let's say, hard drive 90% misalnya usage itu harus kasih alert. Daripada kita lihat mesinnya satu persatu dengan menggunakan Grafana di dalam dashboard, kemudian kita menggunakan messaging service, maka alert itu bisa langsung lihat ke kita, oh mesin ini, tanpa perlu kita lihat satu-satu. Sehingga respon kita bisa menjadi lebih cepat dan kita langsung pointing, oh mesin mana yang punya problem. Nah, dengan demikian, sistem kita yang kita jaga itu bisa memberikan KPI, Key Performance Index lebih baik. Karena kita punya mata dan kita bisa respon secara cepat. Di samping kalau memang kita mau nih, yang berikutnya yang ketiga, business continuity. Saat sebuah sistem sudah mengalami sesuatu,
kita bisa lihat nih, karena kita punya fast respon, business continuity dari sistem kita itu akan menjadi lebih baik. Salah satu contoh yang paling sederhana adalah saat kita mempublish sebuah aplikasi melewati web server. Kalau kita bicara tentang security yang akhir-akhir ini cukup menjadi point of interest dari banyak orang, kita juga bisa memasang lock. Usernya salah berkali-kali dari satu IP. Dia ngehit URI yang sebetulnya dia nggak boleh. Kemudian keluar 505 atau 404. Itu bisa kita tahu. Atau kita pasang fail to ban di server kita yang kita publish. Saat ada orang mau mencoba masuk dari port yang kita publish, itu langsung terbaca. Kalau kita menggunakan hacking activity, misalnya menggunakan Kali Linux, kita bisa pakai Burp Suite, kita bisa pakai Legion, kita bisa pakai macam-macam lah ya untuk melakukan proses hacking activity. Itu pun bisa karena dia hit ke sistem kita, itu pasti di lock. Nah, lock itulah yang membantu kita untuk melihat bagaimana kita memonitor sistem kita. Kalau nggak ada locknya, kita mantengin locknya. Kalau di Linux pakai tail min F, varlock, syslog, atau varlock engine X, access.log, setengah mati itu. Karena saking cepatnya kita tidak bisa melakukan analisis. Tapi setidaknya dengan Grafana, log kita masukkan ke Loki, kita bisa melihat nih, oh ada apa, service apa yang di hit, layanan apa yang di, ada sesuatu yang misalnya 404-nya lebih dari 10% dari total hit misalnya. Langsung kita bisa cek, kenapa nih 404, ada apa? Nah itu bisa kita respon dengan lebih cepat kalau kita punya mata, sehingga laporan-laporan tersebut, alert-alert tersebut, saat respon kita cepat, business continuity menjadi lebih proper, lebih baik, di mana kalau bisnis kita itu berjalan dengan baik, maka profit itu akan masuk. Ujung-ujungnya kembali lagi bahwa secara bisnis, profit itu menjadi nomor satu. Ponggawanya adalah profit. Bagaimana kita mencapai profit yang tinggi? Sistem tidak pernah down, sistem tidak pernah bermasalah. Bagaimana caranya supaya mereka SLO dan SLI-nya benar, service level objektif dan service level indikatornya bisa kita monitor, kita menggunakan monitoring system. Sebetulnya istilah yang lebih tepat bukan monitoring sebetulnya, itu adalah observability. Bagaimana kita mengobserv sistem kita. Kita melakukan observasi ke dalam sistem kita. Dan itu seperti saya gambarkan tadi, ini banyak hal yang bisa kita observe. Tidak hanya melulu servernya saja, tidak hanya melulu Linux saja, Windows pun bisa, lognya bisa kita ambil, database kita juga bisa kita lihat performance-nya. Kalau ada slow log dari database juga bisa kita analisis. DV Center, kalau misalnya kita pengen melihat, oh storage clusternya sudah mulai penuh, apa yang harus kita respon? Oh, node ini ternyata CPU-nya sangat tinggi, harus kita pindahkan ke tempat lain VM-nya misalnya. Kalau di Kubernetes kita bisa melihat podnya, bagaimana behavior dari podnya. Kalau di network kita bisa melihat apa yang terjadi di sisi network, berapa sih bandwidth yang dipakai. Kalau misalnya kita tahu SNMP OID untuk setiap devices, kita bisa melihat, oh ini pakai memori berapa, oh ini suhunya berapa. Itu kalau nggak salah di devices network itu ada OID-nya yang harus kita pelajari, yang harus kita baca, kemudian bisa kita masukkan ke dalam uh, Logi Grafana atau SNMP di time series DB. Kalau ada log langsung bisa kita terima juga. Misalnya log itu mengatakan ada breach atau ada apa, user yang masuk siapa, itu bisa kita monitor juga. Oke,
kita lanjut. Salah satu bentuknya ini pasti teman-teman bisa tahu bagaimana CPU, memori, apa namanya network itu bisa kita monitor. Ini dashboardnya tinggal diimport tuh di bawahnya tuh banyak sekali tuh apa yang bisa kita lihat. Sistem D-nya jalan atau enggak, storage disk-nya itu bisa kita lihat semua. Nah ini tinggal nggak perlu bikin satu-satu seperti ini, tapi sudah ada di dalam Grafana dashboard. Tinggal kita search, kemudian kita tinggal tahu nomornya, tinggal kita import kalau kita mengimport dashboard ini. Kemudian ini untuk Kubernetes monitoring, mirip lah. Kita bisa lihat eh, bagaimana root FS-nya, CPU-nya berapa di setiap node. Mirip lah seperti tadi. Nah kemudian saya tampilkan di sini ini untuk Nginx log. Ini log. Ini bukan metrik, tapi ini log. Berapa sih besarnya total bytes yang kita kirim? Berapa persen sih 404XX? Berapa gedenya log filenya? Log line-nya ada berapa? Lognya berapa gede? Yang masuk di 101 berapa? Yang masuk di 200 berapa? Dan kita bisa lihat juga dia ke Yuri yang mana? Request-nya apa? Ini saya pakai load balancer Nginx. Kita juga bisa lihat Nginx-nya. Performance-nya, tapi ini adalah log-nya. Karena apa? Yang hit ke web server tersebut pasti disimpan di dalam log, access.log maupun error.log. Nah, itu yang kita baca. Nah, kemudian berikutnya ini kita bisa lihat log report. Nah, log ini menarik sekali. Seringkali orang cuma lihat metriknya, tapi lognya dia nggak tahu. Saya tutup ya, ada user service ini menggunakan Kubernetes. Di salah satu service dia keluar log apa saja, berapa persen lognya. Tetapi itu tadi, bahwa log itu sangat tricky, karena log selalu bisa kita bikin apapun teksnya. Nah, kalau Anda sebagai developer, saya sarankan lognya itu distandarisasikan, ada konvensinya. Sehingga itu simple banget nanti pada saat kita melakukan analisis. Karena dengan log yang ada konvensinya, maka dashboard-nya lebih mudah untuk kita bangun. Karena log itu kita bisa kirim apapun. Kalau di Spring Boot, eh, log exception langsung stack trace. Wah, panjang banget kita nggak tahu. Nah, harusnya kita membuat log yang standar, yang kita sepakati bersama di dalam development, apa saja yang mau dilihat, query-nya apa, kalau mau sama responnya juga terlalu berat kalau ada responnya, karena respon tuh seringkali isinya tidak bisa kita analisis. Lognya gimana, siapa yang akses, akses dari mana, itu bisa kita keluarkan. Apa errornya, error dari function apa, nah itu yang perlu apa namanya, direncanakan. Karena error log itu bisa kita tulis apapun. Kayak di tadi saya ceritakan di Spring Boot, log, stack trace segitu panjang dan kita nggak tahu mana salahnya. Nah, itulah apa namanya, strategi-strategi yang mungkin bisa kita pakai saat kita menggunakan Grafana untuk melihat sebagai mata kita ke dalam sistem. Baik itu metriknya, baik itu lognya, baik itu health check-nya, baik itu alert-nya, baik itu dashboard-nya. Nanti kita juga bisa masuk ke dalam tracing-nya. Kalau tracing mungkin kalau teman-teman kenalnya eh, New Relic, kemudian apalagi tuh, saya lupa ada 2 atau 3 lagi yang cukup besar. Nah, kita bisa gantikan itu dengan mode open source yang kompetitif, tetapi memang perlu kita belajar. Cost-nya adalah waktu kita belajar, waktu kita riset, waktu kita sampai mengerti. Itulah semangat dari open source, di mana semuanya kita pelajari, tetapi di dalam open source selalu ada komunitasnya. Dan komunitas inilah yang akan membantu kita. Untuk Grafana, kita bisa masuk ke forumnya dia di community.grafana.com.
Saya bisa cerita tahun lalu saya diundang oleh mereka menjadi user champion dari Grafana karena saya sangat aktif di dalam forum tersebut. Ada orang tanya, saya jawab. Kalau saya nggak ngerti, saya bertanya. Mereka ada yang banyak menjawab. Tapi mostly saya bisa membantu permasalahan-permasalahan dari orang-orang yang ada di forum. Dan itu internasional. Saya kenalnya teman-teman ini semua juga dari forum. Karena forum itu membantu kita untuk kalau kita punya isu, even langsung Grafana Lab-nya sendiri, even si Torkel-nya sendiri, sama si Dut-nya sendiri, Sanjay Dut itu yang turun tangan. Kalau problem itu tidak bisa diselesaikan di level operation. Bahkan saya sempat diundang untuk Zoom internalnya mereka untuk apa namanya memberikan masukan kepada Grafana apa sih yang dimau oleh customer, oleh user agar Grafana bisa menjadi lebih powerful. Nah, mungkin kawan-kawan kalau ingin masuk, masuklah ke community.grafana.com, login aja pakai Google, pakai Gmail, mulailah belajar di sana. Kalau punya isu, kalau punya masalah, di situ sebelum mencari, cek dulu, ada nggak masalah yang sama dengan saya. Oh, solusinya ini. Semua pasti akan memberikan apa namanya masukan. Karena inilah semangatnya komunitas, semangat kita bersama, kita berkembang bersama, kita maju bersama. Demikian presentasi saya. Mungkin sekarang habis ini kita lebih banyak ke diskusi. Monggo, silakan kalau mau berdiskusi. Yes, Nah, terima di kasih. situ ada beberapa pertanyaan sudah. Waduh, banyak banget sekali Yes, nih. Pastikan, betul. oke. Saya melihat Sandi dari UIN, Riau. Bagaimana kita bisa mengoptimalkan untuk monitoring infrastruktur tanpa memicu terlalu banyak false positif? Nah, alert, alert. Ini false positif akan selalu ada. Itulah sebabnya kita harus benar-benar membuat query-nya. Saya langsung aja, Mas ya. Yes, betul Oke, Pak. Kami, membuat query-nya menjadi lebih proper, sesuai dengan kebutuhan kita, dan threshold-nya yang kita pasang dengan benar. Sehingga alert yang dimunculkan itu pasti adalah alert yang di luar threshold. Sehingga kita bisa meminimalkan false positif. Yang kedua, bagaimana kita memanfaatkan kemampuan Grafana untuk memonitor infrastruktur multi cloud tanpa kehilangan visibility atau silo data. Nah, inilah dia. Bagaimana Grafana akan terkoneksi ke data time series dari masing-masing apa namanya sistem. Kalau multi cloud, AWS punya, Google punya, terus kemudian punya Microsoft itu juga ada. Nah, itu bisa service monitor pun juga ada konektornya. Jadi kita bisa lihat. Nah, kalau untuk menggunakan analitik misalnya AI atau machine learning itu di Grafana Cloud yang berbayar itu sudah disiapkan. Nah, kalau di Prometheus itu ada machine learning yang simple. Kita bisa lihat predik predik linier namanya. Itu tinggal kita pasang. Kalau anomali kita bisa masuk di predik linier. Apa tantangan utama dalam mengatur retensi data? Nah, tantangan utamanya adalah jumlah disk. Semakin lama disknya yang dibutuhkan semakin besar. Kalau kita hanya untuk memonitor apa namanya metrik, biasanya saya hanya simpan 1 bulan. Buat apa saya simpan 3 bulan? Toh kalau terjadi sesuatu paling lama 1 2 minggu. Kalau log itu juga sama. Kalau kayak lognya web server itu nggak usah lama-lama. 3 bulan itu udah maksimum. Itu untuk pertanyaan dari Mas Sandi. Kemudian pertanyaan dari Mas Naufal. Apa semua mesin bisa di-query? Memonitoring mesin produksi manufaktur. Haha. Nah, ini saya sekarang sedang menjalankan project di salah satu kota di Jawa Tengah untuk memonitor mesin produksi, Mas. Mesin PLC. Kalau ada sensornya, tinggal menggunakan IoT, kirim pakai MQTT, MQTT-nya yang kita baca. Yang penting itu, datanya ada, dan data itu ada dari
ujungnya sudah masuk secara time series. Itu bisa kita baca. Membuat dashboard visual data mesin, datanya sudah. Nah, Mas Satrio Wahyu juga menjawab. Betul sekali, Mas. Selama datanya ada, dalam database apapun bisa kita baca. Kemudian dari Mas Arief, memonitor log server real time secara real time, interval. Grafana itu ada autonya. Kita bisa set mau 5 detik, mau 10 detik dia auto refresh. Nggak usah khawatir. Kalau log itu bisa langsung masuk karena kan log itu jalan terus. Kalau ada time time apa namanya time stamp-nya dan itu akan masuk dan itu akan dibaca oleh alert. Jika itu ada di catch oleh alert dan kita sudah set berapa waktunya dalam time span tertentu dan dalam refreshing time tertentu, dia akan langsung memberikan alert ke messaging service kita. Begitu, Mas Arief. Kemudian Mas Irfan. Kuncinya adalah data. User pastinya bertambah banyak, aktivitas user dan sistem akan mempengaruhi. Oh, tidak, Mas. Grafana tidak terpengaruh. Grafana itu hanya sebagai intermediate. Jadi begini ceritanya. Grafana itu akan query ke database-nya, kemudian di Grafana akan dalam bentuk JSON, karena Grafana itu menggunakan TypeScript, di mana Grafana TypeScript itu adalah JavaScript, maka itu dikerjakan di mana, Mas? Di lokal kita. Nah, kadang-kadang lokal kita itu karena kayak JavaScript dan datanya gede, memorinya kecil, Mas. Sehingga lambat. Bukan Grafananya yang lambat, tetapi lokal kita yang lambat. Nah, itu juga perlu kita consider. Kalau kita mau lihat datanya yang besar, lokal kita juga harus capable untuk melakukan itu. After Zoom dari Mas Aditya, nanti Mas Ail yang akan jawab. Nah, kemudian dari Mas Raffi, interval metrik atau pengambilannya secara, oh real time banget Mas, nggak usah khawatir. Selama datanya itu masuk ke database, misalnya dengan Loki atau dengan Prometheus. Prometheus ada scrap time-nya. Scrap time-nya rata-rata 15 detik. Anggaplah 15 detik itu sudah mendekati near real time. Kalau kita benar-benar mau lihat per detik boleh, tetapi datanya akan menjadi jauh lebih besar. Nah, ini adalah bagaimana kita apa ya, menyeimbangkan antara kebutuhan kita dengan kebutuhan resources-nya. Semakin gede datanya, semakin banyak datanya, semakin panjang retention-nya, maka ada kebutuhan resource yang akan naik. Berapa biayanya? Kita bandingkan dengan kebutuhan kita. Kita mau sedetail itu atau tidak? Itu adalah pinter-pinternya kita melihat bagaimana performance kita. Apakah sudah cukup seperti ini atau pengen lebih detail lagi, tapi semua ada impact-nya. Jadi itu yang saya jawab untuk Mas Raffi. Kalau untuk Mas Rizky di sini ada pertanyaan. Dashboard, tapi mengirimkan alert via cara menentukan batasan sistem mengirimkan peringatan. Nah, itu tadi Mas. Enaknya Grafana, ada dua cara kita mengirim alert. Lewat Prometheus juga ada alert manajernya, atau lewat Grafana aja. Semua single di Grafana. Jadi pada saat di Grafana dengan alertnya Grafana, itu alertnya itu akan jalan terus-menerus di belakang di server Grafana. Dia akan ngecek terus query-nya. Saat dia mendapatkan data yang di luar threshold, otomatis dia akan langsung mengirimkan ke Telegram. Nggak usah khawatir, Mas. Itu ada konfigurasinya. Telegramnya, API key-nya apa, kemudian grupnya nomornya berapa, biasanya minus berapa. Nah, kita masukkan grup ke sana. Mas bikin bot dulu, masukkan botnya, kemudian masukkan ke dalam grup tersebut. Nah, ini yang saya kerjakan dengan saya bikin bot banyak untuk kita bagi ke dalam apa namanya? Timnya. Bot ini untuk tim ini, bot B untuk tim aplikasi, bot C untuk tim hardware. Nah, itu semuanya bisa kita konfigur di alert manager Grafana. Jadi nanti kita bisa bikin botnya macam-macam koneksi ke bot ini. Kita bikin koneksinya Telegram bot apa. Kita bikin yang kedua Telegram bot apa. Even data yang dikeluarkan pun kita bisa bikin template-nya. Mau data apa yang dikeluarkan? Bisa kita kasih gambar.
Gambarnya pecah, misal kaca pecah, berarti ada sesuatu. Kalau gambarnya jempol, artinya beres. Kasih warna hijau. Itu bisa kita lakukan dengan menggunakan template. Ada template-nya. Nanti itu next ya. Kita pelan-pelan kita akan kalau kalau perlu Mas coba di grup juga ada apa di forum juga ada bagaimana Grafana itu punya template untuk apa namanya alert. Kemudian ada mereka juga punya blognya untuk bikin template itu dan ada banyak sekali yang apa namanya yang membantu lah di sana. Kemudian Pak Budi Agus izin bertanya, saya ada beberapa server pakai webmin. Webmin silahkan Pak. Kalau punya webmin monggo. Webmin itu lebih cenderung untuk melakukan controlling. Di situ kan kita bisa set. Kalau kita punya DNS server, kita bisa set, kita nambah record segala macam. Beda dengan Grafana. Grafana hanya untuk memonitor. Sebisa mungkin nggak nulis Pak. Kenapa? Kalau nulis nanti datanya bisa berubah. Nggak, datanya nggak asli lagi. Karena memonitor itu perlu data aslinya. Orang kalau bilang, lognya bisa diubah-ubah. Silakan kalau lognya begitu banyak per detik. Bisa nggak? Silakan temuin. Silakan cari lognya. Nah, disitulah sebetulnya Grafana sebagai mata kita. Webmin untuk mengontrol mesin. Ada lagi kalau Red Hat itu namanya cockpit. Itu mirip. Cockpit dan Webmin itu mirip untuk mengontrol mesin. Tetapi untuk memonitor mesin, ada part-part tertentu. Webmin untuk memonitor PMI, susah, Pak. Itu. Pak Budi. Sekarang Mas Adit, bagaimana cara memonitor network Apa device data saja? center Apa Grafana? saja? Cukup dengan menggunakan SNMP Exporter, Mas. Mas Adit, ada SNMP Exporter, cari aja di prometheus.io, kemudian integrasi SNMP Exporter. Nah, nanti kalau punya alat-alat network yang spesifik, merek-merek tertentu, biasanya OID-nya beda-beda. Tetapi untuk OID interface itu sama. Bisa pakai nanya IF_MIB. Itu pasti akan langsung keluar. Bandwidth-nya berapa, yang dipakai VLAN-nya berapa, in-out-nya berapa, itu ada semua di IF_MIB di SNMP Exporter. Rekomendasi minimum sisi server dan sisi klien memonitor menggunakan Grafana. Saya biasanya Grafananya cuma 8 core, 8 giga memori. Ya, kalau di Prokmok bisa bikin aja seperti itu. Cukup untuk Grafana aja, Mas. Nah, Grafana kan tadi saya bilang ada Grafananya sendiri, biasanya 8 giga dan 8 giga memori dan 8 core itu Grafana saya barengin sama Prometheus. Tapi disknya agak gedean supaya Prometheus-nya bisa nyimpen metrik. Jadi antara Grafana dan Prometheus dalam satu VM. Tapi bisa juga dipisah. Prometheus-nya sendiri, Loki-nya sendiri, Grafana-nya sendiri. It's okay. That's your call, Mas. Untuk Mas Adit. Kemudian Mas Naufal. Mesin, apa semua mesin bisa di-query dan ditampilkan mesin contoh monitoring. Oh, tadi udah mesin produksi. Oke. Case-nya karena tidak semua mesin ada PLC-nya, Pak. Nah, kalau nggak ada PLC-nya, Mas, pasang sensor. Pasang sensor, saya ceritain, Mas. Pasang Raspberry atau Arduino, ya. Kemudian kirim ke atas pakai MQTT. Atau kalau Mas punya apa duit berlebih, pakai Raspberry, kemudian belajar yang namanya Node-RED. Raspberry Pi dan Node-RED. Karena Node-RED ini menggunakan canvassing. Jadi tinggal klik, drag, konekin, propertinya apa, dipasang. Simple banget, Mas. Mas kalau belajar Node-RED 2 minggu pasti bisa. Apapun yang diterima dari sensor GPIO dari Raspi, dijadikanlah dia JSON, karena dia bisa JavaScript di Node-RED, kirimlah ke API atau ke misalnya ke Kafka. Simple. Saat sudah di sana bisa diterima langsung ke apa namanya? Bisa diambil di sync oleh
oleh aplikasi. Masukin ke database, selesai. Oke. Kemudian newbie nih, Mas Isan, implementasi sebaiknya on-premise atau versi cloud. Kalau kepingin cepat versi cloud. Versi cloud itu ada batasannya yang gratis itu 50 giga. Kalau mau dipasang di lokal untuk belajar, bisa diinstal. Ada versi Linux, ada versi Windows. No issue, Pak. Gampang sekali. Even Prometheus-nya bisa ada yang versi Windows. Jadi kalau mau nyoba, bisa di sebelah sana. Nah, kalau interval update di set di Grafana. Kalau update, terupdate, Grafana akan update. Misalnya kalau kita ngambil database ya Mas Halim, itu karena kita ngambilnya pakai misalnya kalau database-nya Postgre atau MySQL, kita menggunakan Postgre Exporter atau MySQL Exporter, dia akan ngambilnya per 15 detik, Mas. 15 detik dia ngambil, tak, 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 selalu dia ngambil. Karena si database-nya harus ada timestamp-nya juga. Kalau nggak ada timestamp-nya, dia nggak tahu. Supaya bisa kita tampilkan di Grafana. Itu ada teknik tersendiri lah kalau untuk langsung ke database. Kemudian, Mas Rizky, terima kasih juga. Terima kasih kembali. Sebentar, Mas. Mau foto sebentar, boleh nggak nih, kawan-kawan? Yes, biar nggak lupa. Ya. Dan mungkin jeda juga ya untuk Mm-mm. Pak Fajar biar ya mengatur nafas dulu. Ayo Iya, sambil kita minum boleh. dulu ya. Ya, monggo Pak Fajar. Banyak ya ternyata pasiennya hari ini ya. Hmm. Jadi yuk teman-teman sambil jeda sebentar nanti kita akan lanjut lagi sesi Q&A-nya. Boleh kita on cam dulu. Kita foto sebentar ya. Ini nggak banyak kok. Cuman ya 4 slide lah ya. 97 orang, Mas Bro. 99 tadi sempat nyentuh. 99, sekarang 97. Iya. Oke. Ya nggak punya webcam. Oke. Habis ini join komunitas. Siapa tahu ada proyekan nanti bisa buat beli webcam. Nah, dengan 97 orang ikut serta, nanti kita pelan-pelan kita hands on, artinya kita punya pasukan 97 orang, Mas. Kalau ada project bisa dipanggilin semua ini. Yes, betul. Dan nggak hanya itu tadi ya, mungkin kalau teman-teman mau ikut yang di community.grafana itu tadi yang internasional boleh, tapi nanti teman-teman jangan lupa di akhir acara kita ada link untuk masuk di grup community-nya kita yang Indonesia, Grafana Indonesia. Jangan lupa masuk di sana ya teman-teman karena kita banyak sharing di sana. Oke, karena sudah cukup banyak yang on cam gitu ya, sambil menunggu yang lain. Oke, tak tunggu dulu deh sebentar ya. Ini karena ada beberapa yang masih proses nambah-nambah ini. Takutnya nggak ke foto nanti, sayang sekali. Oke, sudah ya. Oke, kita akan foto 4 slide ya teman-teman ya. Mungkin boleh dibantu teman-teman backstage untuk screenshot ya. Kita siapkan senyum terbaiknya teman-teman. Kalau misalkan membawa amunisi, kopinya boleh juga diangkat. Wah, saya boleh merokok berarti ini. Mumpung masih foto. Oke. Dari dulu dah Om. Siap ya, kita coba hitung ya. Kita coba hitung di 3, 2, 1. Sekali lagi, slide selanjutnya 3, 2, 1. Slide ketiga, siap 3, 2, 1. Slide terakhir, oke siap 3, 2, 1. Terima kasih, boleh monggo kalau misalkan mau off cam dan aku juga mengingatkan Oke, sebentar teman-teman. Mas. Ini masih ada pertanyaan beberapa, 5 lagi nih. Izin bertanya Pak dari Mas Aris. Set dashboard dan detailernya di Grafana berpengaruh di cost penggunaan. Enggak sih Mas. Kalau sudah punya VM-nya Grafana, ya apapun, berapapun dashboardnya, nggak ada isu. Karena itu tadi Mas, saya cerita. Grafana itu hanya mengambil data, dikonversi ke JSON, kemudian dia sudah ada panelnya, dan itu semua akan dikerjakan di lokal. Artinya lokal itulah yang akan berfungsi untuk memproses, menampilkan datanya di browser. Mas Eko, pertanyaannya sangat menarik ke AI. Bisa Mas, tergantung dari database-nya. Jadi Grafana juga punya plugin untuk mengambil ke REST API. Jadi Mas bikin aplikasi AI, kemudian bikin REST API-nya yang bisa di-call oleh Grafana, Mas bikin training setnya, Mas bikin apa namanya hasilnya, kemudian tambahkan ke sana mau pakai AI model apa, monggo. Itu yang dilakukan oleh Grafana Cloud. Jadi dia punya satu sistem di luar ini yang mengambil data dari database-nya,
kemudian dia bikin AI-nya, ada trainingnya segala macam, sampai dia bisa melakukan prediksi. Nah, itu di luar. Dan kemudian di situ dia buat REST API, kemudian di-call oleh Grafana. Nah, itu yang dilakukan oleh Grafana Cloud. Kemudian Mas Wisnu mengirimkan perintah ke service. Nggak bisa, Mas, kalau mengirimkan perintah. Karena Grafana memang didesain hanya untuk membaca. Kecuali Mas punya di sebelah sana ada API yang siap menerima button dari Grafana. Dan itu harus berhati-hati. Sampai salah, orang bisa mengubah well-crafted paket, API-nya harus pakai JWT misalnya, harus pakai user dan segala macam, itu baru bisa. Dan itu ada tools-nya, ada plugin-nya untuk hanya oke saja. Tapi tidak bisa memerintahkan yang lebih dari itu. Kecuali API-nya memperbolehkan itu, dan itu cukup berbahaya menurut saya. Kemudian Mas Yudhistira, apakah grafik? Oh, bisa banget di custom. Grafik maksudnya gimana? Kalau grafik di custom ya itu aja, paling line, kemudian bar, itu semua ada di dalam panelnya. Kecuali kalau Mas pasang pluginnya dari Volkov Lab. Itu juga sangat menarik. Kita bisa custom apapun di situ karena Volkov Lab pluginnya itu dipersenjatai dengan script JavaScript. Mungkin Mas Yudhistira bisa mencoba dari Volkov Lab. Oke, kemudian Mas Septian, oke, community, oke, oke. Nah ini kita sebentar memvisualisasikan data seperti Power BI dari Excel. Bisa, Mas. Ada untuk Excel upload-nya, tetapi biasanya dalam bentuk CSV. Itu ada tools-nya juga, ada plugin-nya untuk nerima Excel. Silahkan cari di pluginnya Grafana, Mas Naufal. Mas Dimas Angger, GKI, mengintegrasikan membaca node cluster dan VM, tapi ada alert untuk HPA. Nah, itu nanti kita bermain di dalam data-data yang ada di Prometheus-nya GKE. Apakah ada data banyaknya pot? Kalau CPU, memori CPU, Mas, simple, Mas. Biasanya kalau HPA itu kan otomatis, Mas, ngapain dipusingin scale up, scale down-nya. Jadi kalau nggak tahu ya kalau pakai GKE ya. Kalau saya biasanya kalau pakai Rancher mah sudah ada HPA-nya. Dia langsung naik sendiri kalau dia kurang. Kita set metriknya, dia langsung naik sendiri atau turun sendiri di waktu yang ditentukan. Kalau Ya, sebentar. Oke, plugin sudah selesai. Nanti Mas Wisnu, saya coba cari pluginnya dulu ya. Untuk yang API. Oke, monggo silakan kalau mau open mic. Yes, boleh. oh, Yang mana ini kira-kira yang open mic? saya. Jadi gini Om, kalau HPA ini kan kita kan kegunaannya untuk bisa mengatur cost-nya di GKE ya, atau di Google Cloud. Uh-uh. Nah, itu apakah di Grafana ada pluginnya untuk ngirim alert itu buat HPA-nya? Karena Ya kan tergantung dari datanya, Om. Kalau datanya itu ada di Prometheus-nya ada, dia lihat CPU-nya berapa, penggunaan CPU-nya berapa di potnya. Selama itu datanya ada dan kita bisa query dalam alertnya Grafana, itu langsung kita bisa mengirimkan alert itu ke messaging kita. Nah, itu kan pinter-pinternya kita membaca datanya kan, membaca query di dalam Prometheus-nya. Kalau itu kita bisa dapat, otomatis kita bisa melakukan query di sana. Gitu, Om. oke Om. Sama. Oke, Mas Dimas sudah terjawab, Mas Dimas, atau ada follow up question? Kalau misalkan nggak ada, kita next move question. Yang mengingatkan juga untuk teman-teman yang mau on mic, raise hand juga. Saya kirimkan ke semuanya ya.
ini yang tadi tanya apa namanya, apakah Grafana bisa mengirimkan perintah dari submit button ke JSON ke API. Oke, ada yang mau open mic? Ada lagi mungkin yang mau diskusi secara langsung boleh. Sekalian open mic, sekalian open cam ya. Mungkin ini ada yang sudah open cam, Mas Lutfi mau bertanya, Mas Lutfi. Sudah open cam, tinggal open mic aja nih. Atau ada yang mau Silakan. ada lagi berdiskusi sebelum kita akhiri sesi Q&A-nya ya. Kalau misalnya query di Loki gitu kan, log-log, Ya. Mm-mm. dia kan bisa ini bisa mengirim alert ke Telegram dengan spesifikasi misalnya ada data misalnya data transaksi apa-apa gitu lah misalnya. Mm-mm. Nah itu dia bisa ngirim sesuai spesifikasi yang kita set belum? Bisa template-nya. Nah, itu dia nanti di alert itu ada query-nya. Apa yang di query? Di query ada preview-nya. Preview-nya datanya seperti apa? Dia kena alert atau tidak? Tergantung dari query-nya. Query-nya pun bisa bertingkat, bisa nested. Kalau Nah, di apa ya bisa nested. Bisa multiple query juga. Nah, tergantung datanya juga, Om. Terus kemudian span waktu dia melakukan query-nya mau berapa lama? Kalau datanya misalnya pakai log yang cuma satu begini dan dalam waktu sangat singkat, itu juga perlu kita sesuaikan di apa namanya waktu query-nya, mau berapa detik kita mau query. Semakin tinggi mesin Grafana-nya juga di belakang karena itu jalan di belakang memerlukan CPU yang agak tinggi juga, gitu Om. Yang penting kita bisa tahu lognya dulu, kita create dulu. Alert itu ada spesifikasi yang agak tricky juga. Alert itu hanya bisa dijalankan di time series panel. Selain time series panel, dia nggak bisa. Jadi mesti bikin satu folder namanya alert. Nah, bikin dashboard di situ yang hanya time series panel. Nah, time series panel itu query-nya diatur, disesuaikan, kemudian kita bikin alertnya. Nah, di alert nanti akan kita kebuka. Alertnya, query-nya apa, kita bisa preview, kita bisa set, alertnya mau kemana, template-nya apa, itu bisa kita set juga. Kalau di, apa namanya, di alertnya. Jadi yang paling penting adalah query-nya. Oke, Mas Hari Supriyatna sudah ya, mengangkat tangan. Itu Mas Dimas. thank you Om. Mantap. Silakan Mas Hari, di okein, Ya, di open cam. Siap. selamat malam Pak. Malam, Maaf Pak, saya Hari dari siap, kebetulan saya kerja di daerah Sukabumi di instansi rumah sakit pemerintah ya Pak. siap. Jadi gini Pak, saya tuh newbie ya belum pernah pakai Grafana nih Pak Mm-mm. monitoringnya. Kalau Oke. ini di rumah sakit saya tuh sekarang eh, alat-alat ronsen ya kayak CT Mm-mm. scan, terus ronsennya, Dicom, nah Dicom, Dicom ya, ya betul PEX. Dicom, ya Oke. PEX. Nah, itu bisa dimonitoring lewat Grafana nggak ya? Apanya Mas yang Ter- mau dimonitor Mas? Itu kadang-kadang gini, dokter tuh kalau lagi lihat hasil CT scan, hasil Mm-mm. ronsen, USG, terkadang kenapa ya ini tuh lelet atau lambat bisa dimonitoring itunya gak ya? Penyebabnya dari mana gitu. Itu yang harus dimonitor mesinnya kayaknya mas. Iya, maksudnya gitu bisa nggak ya kalau lewat Grafana? Nah, mesinnya pakai apa dia? Banyak sih, tapi itunya pakai Dicom ke PEX. Kebetulan kita Ke udah PEX-nya pakai apa mas? Kan banyak tuh PEX-nya. Ada OHIV, ada OVIAM, ada macam-macam kan? apa ya? Hmm. Punya Philips juga ada, punya Oh, itu berbagai eh macam merek sih itunya. ya, kan ada mesinnya tuh mas. Heeh, heeh. Nah, boleh nggak mesinnya dipasangin apa namanya? Kalau Windows dipasangin WMI. Kalau Linux dipasangin Node Exporter, nanti itu akan kelihatan performance mesinnya. Kan kita lihat adalah mesinnya kan, node-nya kan.
Iya, iya. Nah, di situ biasanya yang kalau KSO itu mereka nggak mau, Mas, yang punya Iya, alat. ya kebetulan di situ kayak CT scan masih KSO, kalau alat-alat ronsen Mm-mm. yang itu udah punya kita gitu ya, punya Nah, kalau rumah punya sakitnya. sendiri mesin Ah, PAX-nya aja, Mas, yang dipasangin eksporternya. Kalau Windows pakai Windows Exporter, kalau Linux OVIAM kan bisa jalan di CM4C kan bisa jalan di Linux kan. iya. Nah, Linux-nya aja dipasang not exporter. Hmm. Nah, kebetulan saya juga bekerja di industri healthcare, Mas. Jadi saya tahu, Mas. Oh gitu. Iya, iya. Iya. Ya nanti paling kalau ada tutorialnya gitu Mas. Siap. Oke, anu aja, kontak aja nanti di grup. Nanti kalau saya baca, nanti akan saya kasih apa namanya linknya. Kalau perlu diskusi lebih dalam, nanti kita diskusi lah. Silakan itu Mas Oke. Adit sudah Oke. angkat Terima tangan. kasih Mas sudah jawab. Makasih, makasih Mas Ari. Ya, ya. Halo Pak Fajar, selamat malam Pak. Malam Om, monggo. Iya Pak, ini melanjuti pertanyaan saya Pak yang di komen itu yang untuk Mm-mm. monitoring device ya di data Mm-mm. center. Mm-mm. Kebetulan saya kerja di ISP dan Mm-mm. itu banyak perangkat-perangkat network seperti Mikrotik atau Mm. Juniper dan lain-lain. Mm-mm. Nah, itu Mm-mm. kan saya bertanya bagaimana caranya monitoring perangkat tersebut ya Pak. Dan kata Bapak itu Ya, pakai SNMP. SNMP exporter. Nah, itu Ya. diinstalnya di mana ya Pak? Kan kalau device itu kan nggak bisa install Oh kayak ya. Linux gitu ya Pak. Itu aja sih Ya. Pak. SNMP Gimana caranya? eksporternya dipasang di mesin yang ada Prometheus-nya. Kalau untuk SNMP. mikrotik, sudah ada mikrotik eksporter. Itu pun dipasang di dalam mesin yang ada apa namanya Prometheus-nya. Nanti tinggal di situ ada caranya di dokumentasinya. Bagaimana kita ngeset targetnya. Targetnya apa? Kalau SNMP kan jelas. Targetnya, kemudian community-nya, ya kan? Kalau mikrotik, targetnya berapa, IP-nya, usernya apa, passwordnya apa, portnya 81 berapa gitu loh kalau nggak salah mikrotik. Kalau untuk mikrotik, dashboardnya cukup komplit dan simple masangnya untuk mikrotik apa namanya eksporter. Kalau punya banyak mikrotik lebih enak. Saya juga ngehandle kalau nggak salah sekitar 30 mikrotik untuk masukkan ke dalam dashboard. It's easy enough. Iya Pak. Terus kan katanya diinstalnya di Prometheus ya. Berarti itu harus Mm-mm. satu network dengan data center itu ya? Iya Pak. Enggak juga, yang penting dari Prometheus, mesin Prometheus itu bisa ngeping atau connect ke alat-alat tersebut, di mana Oke. di apa namanya port kalau mikrotik portnya mikrotik, kalau SNMP portnya SNMP yang UDP itu. Udah itu aja. Oke, oke, oke. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya Pak. Thank you. Menarik kayaknya nih banyak yang pengen nih network nih. Oke, monggo Yes, yang lain. siap. Pak Fajar, punten. Ini Siap. karena waktunya sudah sangat mepet, mungkin kita bisa melanjutkan diskusi. Kalau teman-teman nanti mau diskusi, kita akan move di grup ya. Jadi jangan lupa untuk apa namanya join ya di grup komunitas nanti gitu ya. Tentunya kita akan banyak sharing-sharing di sana gitu. Dan setelah ini kan bakal ada feedback form gitu ya. Bisa request aja gitu ya. Kira-kira topik apa yang mau di eh, bahas lebih lanjut. Nah, itu teman-teman sudah ada linknya gitu ya untuk di Telegram. Jadi untuk teman-teman dua arah gitu ya bisa di Telegram. Langsung di t.me/Grafana Indonesia gitu. Bisa langsung klik juga di situ. Dan juga ada yang di LinkedIn. Ya, teman-teman backstage boleh dikirimkan juga ya yang di LinkedIn ya untuk sosial medianya komunitas Grafana Indonesia bisa juga di LinkedIn gitu. Nah mungkin kita mengucapkan dulu terima kasih kepada Pak Fajar, Pak matur nuwun sangat, terima kasih banyak Siap. sudah sharing hari ini. Next kita akan sharing-sharing lagi bersama Pak Fajar dan juga champion-champion yang lainnya, termasuk juga mungkin salah satu dari teman-teman mau apa istilahnya berbagi juga dengan member yang lain boleh banget. Nah, tapi sebelum kita tutup, boleh kita ada feedback form juga. Teman-teman sudah muncul di layar ya feedback formnya. Nah, ini boleh diisi gitu ya. Yang wajib diisi hanya 3 gitu.
Nah, sambil kita mengisi feedback form yang ada di layarnya teman-teman, boleh nih kita eh, panggilkan gitu ya. Tadi kan sempat dimention ya oleh Pak Fajar gitu ya. Ada Mas Asep yang salah satu founder komunitas Grafana di Indonesia gitu ya. Ini boleh nih Mas Asep sudah hadir ya. Coba kita lihat di mana beliau. Sudah ada Mas Asep. Halo, halo Mas. Halo. Oh, sudah ada. Boleh Ya. teman-teman diminta bantuan di spotlight Mas Asepnya. Oke, sebentar saya coba cari dan spotlightnya. Oh, ini. Nah, Mas Asep. Ya. Mas Asep, sembari kita sembari kita ngisi feedback form. Kira-kira apa sih semangat apa yang dibawa oleh Mas Asep, Pak Fajar, dan teman-teman yang lainnya untuk bisa berkomunitas, dan kenapa sih teman-teman yang ada di grup ini, mostly mereka belum join di grup komunitas nih. Apa yang jadi semangat untuk kita bisa sama-sama mengembangkan komunitas ini, Mas Asep? Oke, terima kasih banyak Mas Uki dan sangat apresiasi dengan teman-teman yang ada di sini di malam minggu ini meluangkan waktunya untuk berdiskusi dan memberikan manfaat untuk diri kita. Nah, sebenarnya semangatnya komunitas Grafana Indonesia itu adalah komunitas ini dibentuk untuk kita wadah sharing Mas, lebih tepatnya gitu. Jadi apabila ada seputar pertanyaan, mungkin tadi kan ada opsi di community grafana.com, itu juga bisa. Tetapi kan namanya kita aslinya logat Indonesia, jadi sebisa mungkin ketika ada case yang sulit uh, ditangani, mungkin bisa bertanya di grup komunitas yang udah kami buat khususnya untuk seputar Grafana Labs ini. Jadi harapannya Grafana Community Indonesia ini menjadi lebih besar dari yang sekarang, dan otomatis dari hasil diskusi di grup tersebut kan kita mendapatkan insight baru Mas, gitu kan, ilmu-ilmu baru, case-case baru yang dimana itu akan bermanfaat bagi kita ataupun perusahaan kita. Itu sih Mas harapannya. Yes. Sama satu ada pertanyaan lagi nih Mas Fajar. Nah, Ya, teman-teman ini kan sekalian belajar, possible nggak sih untuk kita sama-sama, misalkan kita bantu urusin gitu, possible nggak sih? ya boleh, possible banget. Nah, Oke. gitu. Jadi kita possible banget untuk kita sama-sama ibaratnya berjuanglah untuk membesarkan komunitas Grafana Indonesia ini, karena benar-benar Grafana ini sangat powerful. Tadi kan ada sempat saya baca komen terkait BI, Power BI, dan Grafana itu eh, tidak hanya melulu untuk monitoring server atau monitoring perangkat, logs dan segala macam, tapi kita bisa memfungsikannya sebagai dashboard BI seperti Tableau atau Power BI. Dan bagi saya tuh Grafana ini one app all solution gitu lah Mas. Jadi saya harap ini menjadi solusi untuk teman-teman sih gitu Mas. Oke, one stop solution lah ya. Nah, jangan Ya, lupa teman-teman, kita boleh kok teman-teman, karena kita tadi juga disampaikan oleh Fajar, semangatnya adalah semangat open source, kita sama-sama ngembangin. Nanti kalau teman-teman ada yang berkenan dengan senang hati, kayak kita bantuin juga Pak Fajar sama Mas Asep untuk ngembangin komunitas ini, terus tiba-tiba bikin di daerahnya masing-masing. Tadi ada yang dari Bogor, bikin sendiri meet up-nya, dari mana bikin sendiri, itu boleh banget teman-teman. Kenapa? Karena kita juga maunya berkembang bersama, bertumbuh bersama, besar bersama gitu ya. Nah, karena kebersamaan itu yang bikin raket gitu ya. Oke, thank you Mas Asep. Ya, semoga nanti dari kata-kata Mas Asep tadi teman-teman bisa tergerak nih ya, diajak untuk masuk di komunitasnya. Jadi teman-teman bisa langsung aja masuk di komunitasnya yang di Telegram yang Grafana Indonesia, dan juga di LinkedIn kalau misalkan mau post-post terbaru atau case-case terbaru tentang Grafana, boleh banget langsung di follow di LinkedIn dan masuk di Telegram gitu. Nah, sebelum kita akhiri juga menyampaikan juga salam ya teman-teman dari General Manager-nya Jagon Hosting yang kebetulan beliau belum
kesempatan untuk hadir hari ini. Padahal seharusnya beliau yang akan jadi MC hari ini, tapi ada satu dan lain hal yang tidak memungkinkan untuk beliau join. Akhirnya saya nih yang menggantikan. Nah, itu tadi mungkin salam titipan ya, salam hangat dari General Manager Japan Hosting. Terima kasih banyak teman-teman. Saya izin akhiri pollingnya atau masih ada yang mengisi? Sudah ya? Kalau sudah saya akhiri, takutnya nanti bisa ada yang mengisi, tapi ini nih. Oh, masih ada nih. Tunggu sebentar ya. Oke. Oh iya, satu lagi. Kan tadi saya menjanjikan ada ini ya, hadiah domain gratis ya. Oke, sebentar saya cek dulu dari tim sebenarnya sudah di ini dipilih. Oke, sudah ada orang-orang yang mendapatkan domain gratis. Ya. Oke ya, saya umumkan ini yang pertama ada dari Ferry.Ahmad, AHMD. Ada nggak di sini orangnya, Mas Ferry? Oh ya, alhamdulillah. Alhamdulillah nanti bisa chat saya ya di ini mungkin untuk teman-teman yang mau klaim nanti bisa chat saya melalui grup WA atau Telegram juga boleh, monggo silahkan. Keduanya saya ada di sana gitu ya. Untuk klaim silahkan nanti bisa itu atau misalkan DM di Instagramnya Jagoan Hosting boleh. Yang pertama masih Mas Ferry Ahmad. Yang kedua ada Kak Ricky_RFR ada di sini, ada. Mas Ricky. Ada apa? Ada. Oh ada. Ya mantap. Sampai akhir ya. Alhamdulillah Iya, dapat domain gratis. Oke, mungkin sambil sebelum kita lanjut ke orang ketiga, Mas Hari Supriyatna boleh minta PDF presentasi barusan? Jawabannya boleh, tapi join di grup komunitas dulu ya. Yang ada di Telegram. Nanti kita akan kirim di sana ya. Biar semuanya juga dapat. Oke, selanjutnya ada dari sebentar, saya buka chat admin Instagramnya dulu ya. Ada dari Kak Hitam_Septian. Ada orangnya di sini. Ada. Oke, mantap. Majulah, anjing, jangan dipantengin aja. Oke. Nah, last ada Kak, gimana nih bacanya nih? Sebentar ya. Gardibas_, I-nya pakai angka 1, betul ya cara bacanya ya? Ada orangnya Gardibas. Nah, untuk teman-teman, oh ternyata tinggal satu lagi nih, ada satu lagi. Ada satu lagi dari Kak Monoditri, betul ya? Mono_Ditri_. Ada ya? Oke, nah untuk teman-teman yang sudah saya sebutkan namanya tadi, Instagramnya boleh chat saya, mungkin di Telegram atau di WhatsApp, feel free aja gitu ya. Nanti saya akan arahkan untuk teman-teman bisa klaim. Oke, karena kita sudah cukup larut ya teman-teman di malam minggu ini gitu ya. Oke, di malam minggu ini terima kasih banyak teman-teman waktunya sudah disempatkan malam minggu sambil membawa amunisi kita belajar lagi. Tadi sudah mengisi feedback form juga. Nanti kita akan coba baca bersama kira-kira apa topik yang selanjutnya akan kita bahas, dan jangan lupa tungguin event-event selanjutnya bisa lewat ke Telegram, LinkedIn ataupun di Instagramnya Jagoan Hosting. Kalau gitu terima kasih teman-teman semuanya. Saya mengucapkan mohon maaf apabila ada salah-salah gitu ya. Terima kasih sekali lagi dan selamat malam minggu. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di event selanjutnya. Selamat malam, terima kasih banyak semua. Selamat malam, terima kasih semuanya. Terima kasih.